Pada video part 1 ini kita akan membahas menu heads ya, menu heads yang sebelah sini atau ditunjukkan dengan ikon logo H. Nah, menu ini merupakan menu yang paling sering kita gunakan dalam memproses software atau memproses desain di software Etscape. Oke, di sini saya sudah masukkan filenya. Lalu kita klik menu heads-nya ya di sebelah sini. Menu heads di sebelah sini ataupun ada di bagian atas ini. Tapi kalau ini sudah berbentuk abu-abu gini, dia berarti menu heads-nya sudah pindah ke bagian sebelah kiri kita. Nah, pertama adalah mark contour ya. Mark contour ini merupakan garis desain kita ya. Garis desain kita dimana ini merupakan line yang bisa kita aktifkan atau kita marking ataupun tidak. Nah, jadi kita akan mencoba untuk menonaktifkan mark contour. Nah, dia tidak akan terlihat apa-apa. Hal ini karena heads-nya ini masih belum saya centang enable-nya. Oke, kita klik lagi mark contour, kita apply, dia akan muncul lagi. Nah, kemudian di sebelah mark contour ini ada icon kotak seperti ini dengan dengan angka 1 ya di sampingnya ini bisa kita pilih, dia akan masuk bagian dalam. Kita klik lagi, dia akan pindah ke bagian luar. Nah, lalu fungsi dari icon ini adalah ketika kita pilih seperti ini dengan angkanya di bagian luar, maka laser akan memproses marking line terlebih dahulu, kemudian akan memarking bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya belum kita aktifin. Nah, jadi ketika kita memproses marking, dia akan meng-cutting line dulu atau memarking bagian garis-garis dari desain kita, kemudian baru memarking bagian dalamnya. Jika kita klik dia dengan angka di bagian dalam kotak ini, maka laser akan memarking setelah mesin memarking bagian dalam. Jadi kebalikannya dari yang opsi tadi ya. Oke, itu untuk mark contour. Kemudian kita masuk ke menu heads ya. Menu heads 1, 2, dan 3 ini adalah bisa kita aktifkan untuk penggunaan secara power atau speed yang berbeda. Nah, ini akan saya bahas khusus nanti karena lumayan agak panjang untuk prakteknya. Kita coba aja menggunakan head 1 dulu. Kita klik enable. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Ini adalah merupakan isian dari heads kita. Nah, kita akan lihat di sini garis-garis ya. Nah, garis-garis ini merupakan jarak isian yang kita setting pada line space. Jadi line space ini adalah kepadatan garis yang akan kita berikan terhadap desain kita. Di sini saya line space-nya 1 mili, jadi jaraknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan turunin ya. Saya biasa menggunakan default itu 0,05. Nah, dia akan lebih padat lagi. Dia akan lebih padat seperti ini. Kemudian kalau kita berikan lagi 0,01, dia akan lebih padat. Nah, jadi rumusnya adalah ini tidak ada patokan pasti ya, karena semuanya tergantung dari responsi media sendiri. Namun rumusnya adalah semakin kecil line space yang kita isi, maka desain kita akan semakin padat dan memprosesnya akan semakin lama. Jadi sesuaikan dengan hasil yang teman-teman dapat di proses media yang kalian marking. Ini saya isi aja di 0,05. Oke, kemudian di sini ada menu all clock ya. Nah, all clock di sini merupakan, bentar saya baca catatannya. Nah, ini ada all clock. Di sini laser akan memarking secara bersamaan setiap bagian desain. Nah, artinya dia akan memarking semua nih garis per line dari atas ke bawah,
langsung di marking secara bersamaan. Itu all clock ya. Kalau kita tidak aktifkan all clock, dia akan memarking bagian-bagian desain seperti ini dulu, ini terus tulisan satu persatu dia akan marking prosesnya. Kalau all clock dia akan marking dari kanan ke kiri ini, terus marking secara bersamaan per garis sampai ke atas. Nah, biasanya saya menggunakan all clock ini jika mendapati media yang berkilau ya, atau seperti stainless yang glossy, yang cermin, terus flash disk. Nah, saya menggunakan all clock. Oke, terus juga ada follow edge one. Nah, follow edge one ini dia akan memarking kontur setelah memarking bagian desain. Jadi misalkan dia akan marking bagian huruf M, dia akan marking bagian dalam dulu, kemudian langsung memarking garis tepinya ya, line-nya. Nah, jadi dia sama seperti mark kontur, cuma berbeda. Kalau mark kontur akan marking garis seluruhannya, tapi kalau follow edge one akan memarking bagian kontur per desain atau per bagian dari desain kita ini. Kemudian di sini ada menu crosshead. Crosshead ini adalah penyilangan ya, penyilangan yang kita setting di angle. Misalkan angle-nya adalah 0, maka mesin akan berproses dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, jadi mengcross. Nah, crossing ini settingannya dari angle ini sesuai tergantung dari angle yang kita pilih. Apakah dia mau 90? Kalau 90 dia akan marking dari sisi kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan, seperti itu. Oke, lalu kemudian ada tipe ya, tipe-tipe heads ini. Nah, tipe-tipe heads ini juga terkadang kita perlukan untuk di beberapa media. Memang tidak ada patokan pastinya, jadi tergantung dari hasil yang didapatkan dari teman-teman semua. Ini ada beberapa tipe yang kita bisa pilih di sini. Nah, penjelasannya ada seperti ini ya. Untuk tipe yang zigzag seperti ini, maka ini dibilang marking satu arah ya. Dia akan marking satu arah, menandai dari kiri ke kanan atau kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, atau atas ke bawah, tergantung dari angle yang tadi kita setting di sini. Ya, angle yang kita setting di sini. Oke, kemudian ada dua arah. Dia logo ikonnya seperti ini. Nah, laser akan menandai dari kiri ke kanan terlebih dahulu atau sebaliknya, kemudian dari kanan ke kiri ya, atau sebaliknya juga, tergantung dari angle. Lalu yang ketiga ada rectangle seperti ini ya. Ini laser akan menandai atau memarking dengan cara mengisi objek terkecil terlebih dahulu nih, dari bagian dalam di marking secara kotak-kotak seperti ini hingga bagian luar. Itu nanti bisa dicoba-coba sendiri untuk hasil-hasilnya seperti apa. Kemudian ada yang berbentuk seperti ini ikonnya. Ini optimalisasi dua arah. Jadi ini mirip dengan dua arah ya, tetapi ini mirip dengan seperti ini nih, yang dua arah ini. Tapi laser menandai ujung dari setiap line. Ya, dia akan menandai ujung dari setiap line. Jadi garisnya dia akan bisa dibilang dia ke kanan, lalu dia naik lagi ke atas sedikit sesuai dengan jarak line distance, lalu ke kiri, lalu naik lagi ke atas, kemudian ke kanan, dan seterusnya. Nah, kalau dua arah ini kan dia nggak memarking nih bagian yang ada garis merah ini, itu tidak dimarking. Nah, lalu kemudian ada lagi garis putus ya, seperti ini. Ini laser akan menandai dengan garis putus-putus. Ya, jadi ada bagian yang dilewati atau dilompati oleh laser seperti ini. Ya, sudah. Jadi untuk hasilnya nanti silakan teman-teman uji coba dulu untuk memahami dari settingan-settingan ini. Oke, itu tadi merupakan tipe. Lalu yang selanjutnya angle ya, angle tadi sudah kita bahas juga. Nah, tapi di sini saya akan coba tunjukkan
pengaruh dari angle ini. Untuk lebih jelasnya akan saya besarin dulu line distance-nya atau line space ya. Ada beberapa SCAD yang di sini tertulis line distance, ada juga line space, tapi fungsinya sama aja. Nah, ini adalah angle dari settingan yang kita isi di sini. Angle 90 derajat. Ini crosshairnya saya nonaktifkan dulu biar kelihatan. Nah, ini angle 90 derajat. Dia akan vertikal seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan kita angle-nya adalah 0, nah dia akan seperti ini. Jadi proses markingnya akan dari bawah ke atas seperti ini. Nah, lalu kita kalau isi angle di 45, nah dia akan miring. Jadi angle ini adalah isiannya dari desain kita ini berbentuk atau berprosesnya dari arah mana ya, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi count ini jumlah ya, kita mau settingan heads di sini, kita mau proses berapa kali gitu. Jadi sama juga dengan di menu speed power ini pun dia punya loop count. Nah, makanya kenapa saya bilang jangan di skip video ini, karena settingan dari sini akan berpengaruh juga ke dalam settingan speed dan power. Jadi terkoneksi atau saling berhubungan. Oke, kemudian line space tadi sama, ini adalah jarak yang desain yang tadi ya. Ini bisa disesuaikan aja. Terus ada lagi edge offset. Edge offset ini merupakan garis tepi, jarak garis tepi atau kontur ini dengan isian desain kita. Nah, mungkin ini ada beberapa menu yang di bawah ini jarang digunakan. Nah, tapi saya akan berikan contoh satu. Misalkan di sini saya isi edge offsetnya adalah 1, kita apply. Nah, ini jaraknya ya. Jadi antara isian dalam ini akan berjarak dengan line kontur di sini. Line space-nya saya kecilin lagi. Nah, ini ya. Jadi nanti akan ada jarak di antara markingan bagian dalam ini dengan kontur. Jadi ada beberapa customer kemarin bertanya atau mendapati hal seperti ini, ternyata mereka mengaktifkan edge offset secara tidak sengaja ya mungkin. Jadi seperti itu. Ini juga sama, start offsetnya jarak antara mulai marking dengan jarak apa namanya kontur ini. Kita akan coba nih start offset. Ini saya isinya 0 aja biar kelihatan. Start offsetnya kita kasih 1 misalkan. Nah, lihat dia akan ada jarak di sini. Jadi dia akan memulainya atau men-start markingnya itu 1 mili dari garis kontur. Jadi seperti itu juga dengan end offsetnya ini, berarti dia akan di akhir marking atau di bagian atas ini. Oke, nah, mungkin untuk headsnya bagian appress distribusi ini itu aja yang bisa saya kasih ya, karena ini memang jarang juga, jadi nggak terlalu sering saya gunakan. Nah, terus ada juga, oh iya nih belum ya, ini pen ini merupakan apa namanya ya, warna atau pen yang akan kita gunakan untuk mengatur speed dan power di sini. Mengatur pen hitam, maka kita klik pennya di sini. Jika kita mengisi pen hitam di sini, maka yang kita atur adalah pen di sini. Dan ini juga direflektifkan oleh garis di sini ya. Isian ini akan berwarna hitam juga. Nah, sekarang kalau kita klik warna biru, kita pilih pen nomor 1, apply, maka ini berubah juga jadi warna biru. Dan kita akan setting dengan cara klik warna birunya, baru kita setting mau speed dan power berapa. Oke, seperti itu. Dan ini juga fungsinya nanti ketika kita menggunakan multi heads 1, heads 2 ataupun dengan heads 3 juga.
nanti akan saya bahas di video tersendiri ya. Demikian pembahasan dari menu heads ini. Jika ada teman-teman yang masih kurang dipahami, nanti bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus dengan like, comment, share, dan subscribe. Untuk selanjutnya nantikan video part 2 nya untuk membahas lagi beberapa menu yang ada di software Escape ini ya, dan beserta fungsi-fungsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.